1811060388 dari biologi E ingin mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok 2, yaitu Leni Rifka Hidayati Santika 1811060067 dan Fiska Febi Berliana 1811060078. Yang selanjutnya ada pengertian sistem saraf. Sistem yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh serta memungkinkan untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berbicara, menelan, bernapas, serta semua aktivitas mental seperti berpikir, belajar, dan mengingat dan mengontrol bagaimana tubuh bereaksi dalam keadaan darurat. Yang selanjutnya ada fungsi sistem saraf, yaitu mengumpulkan informasi di dalam dan di luar tubuh seperti fungsi sensorik. Dan yang selanjutnya ada mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Dan ada juga memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang, yaitu seperti fungsi integrasi. Dan yang selanjutnya ada pengiriman informasi ke otak, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat, seperti fungsi motorik. Saraf secara garis besar terdapat 3 bagian pada sistem saraf pusat manusia, yaitu 1. Otak. Otak merupakan pusat pengendalian tubuh. Otak besar terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Bagian depan, bagian tengah, bagian samping, dan bagian belakang. Bagian depan yaitu pusat gerakan otot, dan yang kedua bagian tengah pusat pengembangan ingatan dan kecerdasan, dan yang ketiga adalah bagian samping yaitu pusat pendengaran, dan yang terakhir itu adalah bagian belakang yaitu pusat penglihatan. Dan selanjutnya yang kedua, otot kecil. Otot kecil itu berfungsi untuk digunakan sebagai pusat terjadinya suatu koordinasi terhadap gerakan otot yang biasanya terjadi secara sadar, berpengaruh pada keseimbangan dan juga posisi tubuh. Yang selanjutnya sumsum lanjutan, yaitu terdapat di muka otot kecil dan di bawah otot besar, dan merupakan perpanjangan dari sumsum tulang belakang. Bagian dalamnya berisi neuron sehingga berwarna kelabu, sedangkan bagian luarnya berwarna putih karena berisi neurit dan dendrit. Fungsinya sebagai pengatur pernapasan, gerakan jantung, dan gerakan alat pencernaan. Selanjutnya ada sumsum tulang belakang, yaitu berfungsi menyalurkan sinyal dari otak ke tubuh serta dilindungi ruas-ruas tulang belakang yang melindungi sumsum tulang belakang. Yang melindungi sumsum tulang belakang ini adalah sebagai berikut, yaitu 1. Vertebrata verticalae, yaitu ruas tulang leher berjumlah 7 buah dan membentuk daerah tengkuk. Dan yang kedua ada vertebrata thoracolis, yaitu ruas tulang punggung berjumlah 12 buah dan membentuk bagian belakang toraks atau dada. Dan yang ketiga vertebrata lumbalis atau disebut ruas tulang pinggang berjumlah 5 buah dan membentuk daerah lumbal atau pinggang. Dan yang keempat ada vertebrata sacrolis, yaitu ruas tulang kelangkang yang berjumlah 5 buah dan membentuk os sacrum atau tulang kelangkang. Dan yang terakhir adalah vertebrata coccygeus, yaitu ruas tulang tungging yang berjumlah 4 buah dan membentuk tulang coccygeus yaitu tulang tungging. Sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiska Febriana akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh kawan saya. Saya Fiska Febriana akan menjelaskannya. Sel saraf. Sel saraf memiliki fungsi menghantarkan impuls saraf serta memiliki kemampuan merespon rangsangan yang cukup kuat. Bagian-bagian sel saraf.
Pertama, nukleus atau inti sel, berfungsi mengontrol seluruh kegiatan sel saraf. Kedua, badan sel merupakan struktur yang terdapat pada badan sel dan berperan meneruskan impuls dan dendrit ke neurit. Tiga, sel bumelit bersifat isolator impuls, berfungsi untuk melindungi akson dan memberi nutrisi neuron. Non-Dusan-Vier, bagian neurit yang tidak terbungkus sel bumelin, berfungsi sebagai loncatan atau mempercepat gerakan impuls. Sel Schwann berfungsi untuk membantu mempercepat rangsangan serta memberi nutrisi dan membantu regenerasi sel saraf. Akson terminal berfungsi untuk menghubungkan sel saraf satu dengan lainnya. Dan terakhir, sinapsis berfungsi untuk mengirimkan impuls dari akson ke dendrit di sel saraf lain. Berdasarkan fungsinya, sel saraf dibagikan menjadi tiga: neuron sensorik atau neuron aferen. Dendritnya berhubungan dengan reseptor, dan neuritnya berhubungan dengan dendrit neuron lain. Fungsinya mengantarkan impuls dari reseptor ke pusat susunan saraf. Kedua, neuron motorik atau neuron efektor. Dendritnya berhubungan dengan neurit lain, dan neuritnya berhubungan dengan efektor. Kalau tubuh memberi tanggapan terhadap suatu rangsangan, fungsinya mengantarkan impuls motorik dari susunan saraf ke efektor. Neuron intermediate atau asosiasi penghubung merupakan penghubung antara neuron motorik dan sensorik. Sel saraf yang banyak terdapat di dalam otak dan susun tulang belakang, berfungsi menghubungkan atau meneruskan impuls rangsangan dari sel saraf sensorik ke sel saraf motorik. Penggolongan sistem saraf. Pertama, sistem saraf pusat, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, berfungsi untuk menerima informasi dari semua bagian tubuh, serta mengontrol dan mengendalikan informasi tersebut untuk menghasilkan respon tubuh, contoh gerakan, bicara, serta mengendalikan emosi. Kedua, sistem saraf tepi, berfungsi menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh Anda. Saraf ini meluas dari saraf pusat ke area luar tubuh sebagai jalur penerimaan dan pengiriman rangsangan dari tubuh dan ke otak. Saya kira presentasi saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah bagian-bagian sistem saraf yang dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Yang pertama adalah sistem saraf somatik atau tidak sadar. Sistem saraf ini memiliki fungsi menyampaikan informasi sensorik dari kulit, organ indera, atau otot ke sistem saraf pusat. Selain itu juga, sistem saraf ini juga membawa respon keluar dari otak untuk menghasilkan respon berupa gerakan. Yang kedua adalah sistem saraf otonom atau tidak sadar, yaitu mengontrol aktivitas tubuh kita secara tidak sadar tanpa harus kita memikirkannya, seperti bernafas, detak jantung, dan proses metabolisme tubuh. Sistem saraf otonom dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem parasimpatik. Yang pertama adalah sistem simpatik yang mengatur respon perlawanan dari dalam tubuh ketika adanya ancaman yang datang pada diri kita, dan mengatur tubuh mengeluarkan energi ketika ada ancaman dari lingkungan. Yang kedua adalah sistem parasimpatik, yaitu untuk menjaga fungsi tubuh tetap normal setelah adanya sesuatu yang mengancam pada diri kita. Sistem parasimpatik ini akan mengembalikan fungsi tubuh kita ke kondisi normal, seperti memperlambat detak jantung, memperlambat pernapasan, mengecilkan pupil mata, dan lain-lain. Selanjutnya adalah mekanisme penghantar impuls.
Yang pertama ada penghantar impuls melalui sel saraf, yaitu impuls diterima oleh reseptor kemudian akan dihantarkan oleh dendrit menuju badan sel saraf. Skemanya seperti kita mendapatkan rangsangan, kemudian diterima oleh indera. Dari indera menuju sel saraf sensorik, kemudian akan diterima oleh otak atau sumsum tulang belakang. Setelahnya lagi akan diterima oleh saraf motorik. Dari saraf motorik maka akan menuju otot sehingga akan ada tanggapan. Yang kedua adalah proses penghantar impuls melalui sinapsis. Dengan perambatan pada titik temu akson satu neuron dengan neuron lainnya. Impuls melalui sinapsis hanya berjalan satu arah. Perambatan impuls ini merupakan kelanjutan hantaran impuls dari sel saraf yang kemudian akan berpindah ke neuron lainnya. Yang selanjutnya adalah penyakit sistem saraf. Yang pertama ada Alzheimer. Nah, penyakit akibat gangguan fungsi otak yang ditandai oleh kehilangan memori, pengenalan kepribadian, dan kekuatan mental yang disebabkan oleh atrofi korteks cerebral. Yang kedua adalah amnesia. Penyakit gangguan otak di mana penderita kehilangan memori diikuti ketidakmampuan untuk membentuk memori yang baru. Yang ketiga adalah meningitis radang selaput otak. Peradangan selaput otak sendiri biasanya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri, tetapi juga bisa disebabkan oleh penyakit non-infeksi seperti alergi obat atau sarkoidosis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.